Shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat menikmati lawatan dan kuasa Tuhan lewat ibadah hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan bersama dengan saya, katakan saya adalah orang yang dibenarkan, dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya memberi judul khotbah firman Tuhan, berharga bagi Allah. Apakah saudara merasa orang yang berharga? Lewat firman Tuhan hari ini, saudara akan benar-benar menyadari bahwa saudara begitu berharga di hadapan Allah. Amin. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mohon pengurapan dan kuasa-Mu, Roh Kudus yang melawat kami, yang bekerja lewat firman Tuhan yang akan disampaikan. Kami disegarkan, kami dipulihkan, kami diubahkan, kami diperbaharui, sehingga kami hari demi hari menjadi serupa seperti Engkau Tuhan. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Urapan-Mu kami terima, kuasa hikmat-Mu kami terima dan kami alami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu bahwa sebuah bola basket di tangan saudara dan saya mungkin hanya $19, tetapi di tangan seorang Michael Jordan harga sebuah basketball sampai $33 juta. Luar biasa. Buat saudara dan saya mungkin harga sebuah baseball hanya $6 saja. Tetapi buat seorang Mark McQueen, ya, harga sebuah baseball sampai $19 juta. Wow, luar biasa. Jadi harga sebuah barang tergantung di tangan siapa barang itu, siapa pemiliknya. Ketika saudara dan saya ada di tangan dunia ini, maka saudara tidak bernilai, tidak berharga. Ya, harga diri saudara akan selalu bergonta-ganti. Harga diri saudara akan selalu berubah-ubah karena standar yang diberikan oleh dunia ini selalu berubah-ubah. Tetapi ketika saudara mempercayakan hidup saudara kepada tangan Tuhan, maka harga diri saudara adalah harga diri yang tidak ternilai, harga diri yang tidak terbatas. Amin. Karena itu mari percayakan hidup kita. Mari pastikan kita saat ini ada di tangan Tuhan, ada di rencana Tuhan, ada dalam kehendak Tuhan. Karena itulah yang akan membuat saudara dan saya merasakan bahwa saudara begitu berharga, saudara begitu spesial di hadapan Tuhan. Amin. Apa yang dikatakan di dalam Yesaya? Yesaya 42 ayat yang ketiga berkata buat kita semua, saya bacakan Yesaya 42 ayat ketiga. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Amin. Nah, saudara, dunia ini mengajarkan menerima orang lain kalau orang lain itu berguna, kalau orang lain itu menguntungkan, kalau orang lain itu membawa kebaikan. Tetapi kalau ada seseorang yang hidupnya selalu mendatangkan keburukan, kalau hidupnya selalu menjadi sampah masyarakat, kalau hidupnya selalu menjadi menyusahkan orang lain, maka orang yang seperti ini akan dijauhin, akan ditolak, akan dimusuhin malah. Kenapa? Karena itulah dunia ini. Tetapi ada kabar baik, ada satu pribadi yang menerima saudara apapun keadaan kita. Ada satu pribadi yang memandang kita berharga. Siapakah dia? Dialah Yesus, Tuhan kita. Dia mau menerima kita apa adanya. Mungkin saat ini ada di antara kita yang merasa tertolak, ditolak oleh komunitas, ditolak oleh teman-teman, ditolak mungkin oleh keluarga atau orang tua sendiri atau kakak adik sendiri.
karena mungkin perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, perbuatan-perbuatan kita yang tidak terpuji. Tapi hari ini ada kabar baik buat saudara. Ada satu pribadi yang mau menerima saudara, karena saudara begitu berharga di hadapannya. Siapa dia? Yesus. Dia telah dinubuatkan jauh sebelum ia lahir ke dunia ini. Tadi Nabi Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Sang Juru Selamat, dialah Yesus Kristus. Dia katakan, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Buat orang-orang dunia ini, kalau sesuatu barang tidak berguna lagi, pasti dibuang. Buat orang-orang dunia ini, kalau ada kehidupan seorang manusia yang tidak berguna, yang tidak mendatangkan kebaikan, pasti dibuang. Tapi ada satu pribadi yang luar biasa yang siap menerima saudara. Siapa dia? Yesus Kristus. Dia mau menerima kita apa adanya, karena saudara dan saya begitu berharga di hadapan Tuhan. Amin. Bangsa Israel adalah bangsa yang tidak begitu berharga. Bangsa Israel adalah bangsa budak, bangsa tergolong paling lemah pada zamannya. Tetapi apa yang terjadi ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan? Tuhan mengubah bangsa ini. Tuhan mengubah bangsa ini menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang berpengaruh. Karena apa? Karena bangsa Israel datang kepada Tuhan. Bangsa Israel mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Nah, di dalam Alkitab kita juga mengenal ada Matius. Ada Matius pemungut cukai dan juga Zakeus pemungut cukai. Mereka adalah orang-orang yang ditolak di tengah-tengah masyarakat karena dipandang sebagai orang-orang yang mengkhianati bangsanya sendiri, karena mereka ini menjadi perpanjangan tangan bangsa Romawi. Dan yang ditambah selanjutnya, mereka ini sering sekali menarik uang pajak lebih daripada yang seharusnya. Karena itu Zakeus sangat dibenci oleh bangsa Israel, sangat ditolak oleh bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Yesus kita datang ke rumah Zakeus, yang makan di rumah Zakeus. Meskipun banyak orang berbisik-bisik lalu berkata dia duduk dan makan di rumah orang berdosa, tetapi Yesus datang ke rumah Zakeus. Karena buat Yesus, Zakeus adalah orang yang dikasihinya. Karena Tuhan juga begitu mengasihi Zakeus. Karena itu apa yang terjadi? Zakeus diubahkan. Ya, Zakeus diubah. Ketika Zakeus menerima Yesus di rumahnya, yang mendengar pengajaran Yesus, ia tahu siapa itu Yesus. Apa yang terjadi? Zakeus diubahkan dari seseorang yang hidup hanya untuk uang menjadi orang yang menjadi berkat buat banyak orang. Dari seseorang yang memeras sekarang mengembalikan uang ia peras, bahkan 4 kali lipat ia kembalikan uang kepada orang yang dia peras. Luar biasa. Karena Tuhan kita akan menjadikan saudara menjadi indah. Karena Tuhan yang kita sembah siap mengubah saudara dari from zero to hero. Dari yang gak ada apa-apanya menjadi orang yang luar biasa, yang Tuhan akan pakai menjadi menyatakan keindahannya, menyatakan kemuliaannya. Nah, saudara-saudara, kalau Tuhan bisa mengubah seorang Zakeus dan Matius, Tuhan juga sanggup mengubah saudara dan saya. Kalau Tuhan sanggup mengubah Israel yang tidak ada apa-apanya itu menjadi bangsa yang luar biasa, saudara juga Tuhan akan ubah menjadi pribadi yang begitu luar biasa. Pribadi yang melukiskan keindahan Tuhan, pribadi yang menyatakan keagungan Tuhan, pribadi yang akan Tuhan pakai menjadi menyatakan keindahan kemuliaannya. Amin. Nah, apapun keadaan saudara hari ini, mungkin saat ini saudara sedih karena banyak orang menolak saudara karena perbuatan-perbuatan saudara. Apapun perbuatan kita, apapun kesalahan kita di masa lalu, mungkin saat ini saudara sendiri sulit menerima diri saudara sendiri. Tapi ingat, saat ini Tuhan sedang berbicara kepada saudara bahwa Dia siap menerimamu apa adanya. Dia ingin mengubahmu dari from zero to hero. Dari gak ada apa-apanya menjadi ada apa-apanya. Tuhan ingin lewat saudara dan saya, orang-orang menyadari bahwa mereka berharga di hadapan Tuhan. Karena itu mari nyatakan
penghargaan Tuhan lewat sikap hidup dan perbuatan kita, supaya banyak orang akan diubahkan. Mereka akan mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Mereka akan mengalami kemenangan. Mereka akan dipulihkan, diubahkan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat mengalami karya Tuhan yang luar biasa, menjadikan kita berharga di matanya. Amin. Kalau Basbel saja bisa berharga, terlebih saudara akan lebih berharga dari apapun ketika mempercayakan hidup saudara kepada Sang Pencipta kita, Sang Mahakarya kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Hidup kita tidak akan pernah lagi kembali kepada kehidupan yang sia-sia. Hidup saudara akan menjadi hidup yang penuh arti, karena saudara dibuat berharga di hadapan Tuhan. Amin. Kalau saudara tidak berharga, tidak mungkin Yesus mati di kayu salib. Kalau saudara tidak berharga, nggak mungkin Dia mengirim anaknya, mengorbankan anaknya, anak yang paling Dia kasihi ke dalam dunia ini. Karena itu jangan percaya bahwa saudara tidak berharga. Jangan percayakan hidup saudara kepada standar dunia ini. Percayakanlah hidup saudara kepada Tuhan yang membuat kita berharga. Tuhan akan ubahkan kita from zero to hero. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, yang mengajar kami untuk senantiasa menyandarkan hidup kami, mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Bahwa kalau Tuhan berkata, firman-Mu berkata bahwa kami adalah orang yang dibenarkan, orang yang dikuduskan. Kami mau belajar Tuhan, memandang diri kami saat ini berharga karena perbuatan-Mu, bukan karena apa yang kami lakukan, tetapi apa yang Kau perbuat lewat anak-Mu Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, Tuhan senang dengan setiap kesetiaan kita, kesungguhan kita dalam berbakti dan beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita akan kembali, mari arahkan seluruh hatimu, arahkan seluruh hidupmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Bapa Tuhan kita Yesus Kristus melingkupi engkau, mencurahkan damai sejahtera, mencurahkan segala yang baik, mencurahkan pemeliharaan dan perlindungannya atas seluruh kehidupan kita dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus memberkati.